Konseling kelompok tentang keluarga lagi. Apa gue daftar aja ya? Daftar nggak ya? Daftar nggak? Daftar aja deh. Karin, Winda, kamu udah selesai lombanya? Udah, lagi pada istirahat tuh, tapi aku mau ke kelas dulu, ada yang mau diambil. Kamu Oh, ini aku lagi ngisi G-Form. Sini duduk dulu. iya, tentang G-Form, kamu udah lihat grup angkatan kita belum sih? Udah, ini aku lagi ngisi G-Form itu. Jadi kamu daftarin? Iya. Aku tuh sebenarnya mau daftar, tapi kayak masih ragu gitu loh. Kenapa masih ragu? Udah, ayo ikut aja. Soalnya kan itu bimbingan kelompok ya. Aku kayak takut gitu mau ceritain, apalagi tentang yang kemarin aku ceritain ke kamu. Iya, ini kan relate sama yang udah kamu ceritain sama aku ceritain juga. Gak apa-apa, kita coba aja. Siapa tahu nanti kita bisa lebih lega, ya nggak sih? Yaudah deh, aku juga daftar. Ya, oke, yuk kita bareng-bareng. Aku tuh sebenarnya tadi tuh ragu tahu, takut apa yang harus aku isi ini. Aku tadi sih udah sempet buka-buka ya G-Formnya, tapi belum aku isi karena masih ragu. Terus aku takut kayak gimana ya, soalnya tentang hal kayak gini kan. Iya, bener sih. Udah aku udah coba beberapa isi sih, cuman belum aku penuhin isinya. Tapi aku ini sih lihat ini yang bersifat rahasia. Tandanya kira-kira beneran rahasia nggak ya? Tapi kalau misalkan udah di highlight kayak gini berarti beneran rahasia nggak sih? Yaudah deh, kita isi aja yuk. Ya, yuk. Ini aku udah. Aku juga udah, tinggal submit. Misi Ibu Mei. Iya. Masuk Ibu. Oh, Bu Hana ternyata. Halo Ibu. Halo Ibu, silakan duduk Ibu. Jadi gimana Bu terkait pendaftaran layanan konseling kelompok yang kita buat kemarin? Ini alhamdulillahnya Bu ya, ini saya sambil buka G-Formnya tadi. Oh iya. Alhamdulillah Bu, ada yang daftar. Lumayan juga ya Bu ya. Ini alhamdulillah kan Bu ya, ada sekitar 15-an orang yang daftar. Saya juga nggak nyangka sih bisa sebanyak ini. Terus gimana nanti kita mau membentuk kelompoknya Bu? Mungkin kita bisa lihat dari permasalahannya kali ya Bu ya. Ini kan kita nyebarnya tentang orang tua. Mungkin kita bisa kelompokkan siapa yang punya masalah sama ibu atau sama ayah, kita kelompokkan jadi satu kelompok. Itu kali ya Bu ya. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk masalahnya ya Bu ya. Iya, sama mungkin kita bisa disortir lagi Bu, kira-kira nih anak bisa nggak ya kita masukkan ke kelompok atau bahkan bisanya ke konseling individu. Oke, mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut lagi ya Bu ya. Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah hadir di ruangan BK pada pagi hari ini. Dan terima kasih anak-anak di sini sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, mungkin anak-anak di sini sudah familiar sama ibu, tapi belum mengenal lebih jauh mungkin ya, karena memang ibu
belum pernah ketemu kalian sebelumnya karena Ibu biasanya yang mengajar di kelas 10. Jadi perkenalkan, Ibu Mirin Laila Zahra, bisa dipanggil Ibu Mi. Ibu salah satu guru BK yang ada di sekolah kita. Nah, untuk supaya kita bisa mengenal satu sama lain, mungkin anak-anak di sini bisa perkenalan satu persatu, dimulai dari nama, asal kelas, dan alasan kenapa mengikuti kegiatan konseling kita pagi hari ini. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, mau dimulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri aja nggak apa-apa. Sebelah kiri boleh, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karyana Mutia. Saya dari kelas 12 IPA 5. Ibu, alasan saya mengikuti konseling kelompok ini karena kan saya dapat informasi di grup WA ya Bu. Terus saya tertarik karena hal ini juga relate dengan keadaan saya saat ini. Kan yang di konseling kelompok itu di highlight kalau tentang keluarga ya Bu. Nah saat ini tuh saya lagi mengalami kesulitan karena ya tentang keluarga saya. Oke, baik. Terima kasih, Karina. Salam kenal ya, Karina dari IPA 5. Iya Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan Ibu, nama saya Komayani Aprilia, bisa dipanggil Yeni. Saya dari kelas 12 IPA 6. Alasan saya mengikuti kegiatan ini yaitu saya tertarik dengan topiknya dan karena saya merasa tidak ada tempat untuk bercerita, jadi saya tertarik mengikuti kegiatan ini supaya nanti berharapan bisa bercerita dengan Ibu dan teman-teman. oke, baik. Terima kasih. Salam kenal ya, Yeni. Selanjutnya, Halo semuanya, Ibu. Izin, aku Elvina Widyadana Tofarami. Aku dari kelas 12 IPS 1. Terus alasan aku ikut konseling ini tuh karena aku bener-bener udah kayak ngerasa capek, Bu, sama masalah yang aku alamin. Terus aku pengen nemu nih solusinya kira-kira apa ya gitu yang bisa aku lakuin untuk aku sama keluarga aku gitu. baik. Terima kasih. Elvina ya, boleh Iya. kita panggil El? Ya, Bu, boleh. Oke, El dari IPS 1. Iya. Terima kasih, El. Selanjutnya, Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Indah Kusuma Dewi. Aku dari kelas 12 IPA 4. Alasan aku untuk ikut kegiatan ini karena dari topiknya sih Bu, aku tertarik juga dan ngerasa relate ya. Kan kemarin pas Ibu ngasih pengumuman itu ngangkat topik tentang keluarga. Nah, saya itu mempunyai masalah Bu di situ. Jadi saya memutuskan untuk bergabung di kegiatan hari ini. oke, terima kasih, Winda. Salam kenal ya, Winda. Iya Ibu, selamat. Selanjutnya, Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Dusianisi. Kalian bisa manggil aku Anis. Ya jadi ini Bu, saya alasannya tuh karena awalnya sama kayak Karin tadi ya. Awalnya baca dari grup WA, kemudian saya melihat di situ ada topiknya tentang keluarga gitu kan Bu. Nah saya tuh merasa relate gitu, ada permasalahan juga di saya sama di keluarga Ibu. oke, Anissa, tadi dari kelas mana? Saya dari kelas 12 IPS 4. IPS 4. Anis ya? Iya. Oke, terima kasih. Salam kenal, Anis. Selanjutnya yang terakhir, Halo Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Koirnisa Bu dari Akselerasi 2. Sebelumnya alasan saya ikut konseling kelompok ini awalnya saya bingung ya Bu. Kan dapat info tuh dari grup kelas angkatan kita, angkatan 23 kan. Kalau misalnya mau ngadain konseling kelompok tentang keluarga. Nah awalnya tuh saya bingung gitu loh Bu, kayak ikut nggak ya, kayak bingung sendiri. Tapi saya ngerasa masalah yang saya hadapin ini kayak udah mengganggu pikiran, emosional saya gitu Bu. Dan saya juga udah bingung gitu mau meluapkan cerita ini ke siapa. Soalnya mbak saya kan di luar kota ya Bu kuliah, jadi saya di rumah sendirian. Jadi saya bingung mau cerita ke siapa gitu. oke, kalau begitu terima kasih. Koirunisa biasanya dipanggil Nisa Bu. Nisa. Oke, salam kenal ya, Nisa. Ya Ibu. Baik, anak-anak semuanya tadi sudah memperkenalkan diri masing-masing. Ibu ucapkan terima kasih. Dan di sini itu adalah ruang yang aman untuk anak-anak semuanya bercerita
bercerita, mengungkapkan pengalaman, mengungkapkan perasaan atau emosi yang selama ini dipendam, begitu ya. Dan kita di sini sama-sama menjaga komitmen untuk membuat kita semua nyaman dan menjaga kerahasiaan. Artinya, apapun yang kita ceritakan di ruangan ini itu hanya sampai di ruangan ini saja. Nah, karena tidak boleh menyebarluaskannya di luar ruangan ini, begitu ya. Oke, sesuai dengan apa yang sudah Ibu share ke grup WA di tempo hari yang lalu, kalau hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok di mana anak-anak boleh bercerita dan boleh mengungkapkan masalah anak-anak tentang keluarga, gitu ya. Apapun konflik bersama keluarga boleh diceritakan di ruangan ini asal tidak keberatan anak-anak semuanya ya. Jadi sukarela untuk menceritakannya, begitu. Jadi ada yang mau mulai untuk mengungkapkan duluan? Saya, Bu. Oke, Karina mau mulai duluan? Iya. Boleh, silakan. Jadi tuh Bu, kalau misalkan saya di keluarga itu setiap kali saya pulang ke rumah, itu pasti saya ngeliat kalau misalkan bapak sama ibu saya tuh selalu berantem. Saya tuh kayak nggak, apa ya Bu, saya tuh bingung, saya tuh kayak capek, karena saya tuh pengennya pulang sekolah itu tuh pengen dapetin tempat yang nyaman gitu loh Bu, tapi setiap kali saya pulang sekolah pasti selalu ngedengerin ada aja bapak sama ibu saya itu yang selalu itu Bu berantem gitu di rumah. Oke, jadi Karina berusaha untuk tidak melihat secara langsung pertengkaran itu supaya Karina tidak terfikirkan terus gitu ya dengan apa yang terjadi antara ibu dan ayahnya Karina, begitu ya. Oke, terima kasih Karina sudah bercerita. Ibu tahu pasti rasanya berat untuk mengungkapkan dan untuk berbagi hal itu bersama kita di sini ya teman-teman ya. Tapi terima kasih Karina sudah berani untuk mengungkapkan hal itu. Oke, baik. Setelah Karina, siapa lagi yang mau bercerita? Aku. Nisa boleh, silahkan Nisa. Oke Bu, sebenarnya agak gimana ya Bu, kayak berat gitu ya. Tapi aku tuh sedang kayak ngalamin masalah keluarga. Jadi mamaku itu menikah lagi Bu, baru-baru ini 3 bulan yang lalu. Terus padahal mah bapakku kan meninggalnya baru 1 tahun yang lalu ya Bu. Kayak masa secepat itu mama move on-nya gitu loh Bu, terus nikah lagi gitu kan. Dan aku kayak ngerasa sendirian gitu loh Bu, kayak posisi apa ya, di rumah itu aku cuman bertiga doang sama ayah tiri aku sama mamaku. Jadi kakak-kakakku itu kayak di luar kota gitu Bu, jadi aku kayak ngerasa sendirian dan kayak apa ya, kayak nggak bisa nerima gitu kehadiran sosok ayah baru gitu di dalam hidup aku. Walaupun dia ada sosok, maksudnya kan kita, apa namanya, aku kan udah kehilangan ayahku. Memang sih prosesnya agak lama sembuhnya. Tapi setelah, apa namanya, kan hilang tuh Bu, peran sosok ayah nih yang tempat aku bercerita, tempat aku keluh kesah kan ke ayah ya Bu. Terus tiba-tiba meninggal, terus tiba-tiba ada orang baru yang tanpa ada babi bu bebo datang ke kehidupan aku, kayak, ini siapa gitu loh, kayak, lo nggak bisa masuk di hidup aku gitu sih Bu. Kayak Oke, Ibu paham dengan kondisi Nisa saat ini, kehilangan sosok ayah dan tiba-tiba digantikan dengan sosok ayah yang baru, itu pasti tidak mudah untuk Nisa terima begitu aja. Dan juga Nisa merasa seperti kehilangan tempat bersandar, apalagi dengan kakak-kakak yang tidak ada di rumah, dan Nisa butuh untuk dimengerti, tapi di kondisi saat ini Nisa merasa oh kayaknya nggak ada yang ngertiin aku ya, begitu ya Nisa ya? iya Bu. Oke, Ibu paham dengan perasaan Nisa dan terima kasih Nisa sudah berani untuk bercerita dengan kita semua yang ada di sini. Pasti itu tidak mudah untuk Nisa ceritakan, tapi Nisa sudah hebat sekali hari ini. Terima kasih ya. Iya Ibu. Oke, selanjutnya siapa yang bersedia untuk bercerita? Saya Ibu. Yeni, boleh silakan Yeni. Bu izin bercerita, jadi aku tuh sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu berat gitu, cuman kalau di rumah itu tuh aku ngerasa ayah itu tuh cuek sama aku. Jadi dari awal aku SMP itu, pokoknya dari aku mulai remaja, mulai dewasa gitu tuh, ayah jadi cuek gitu sama aku. Kayak ayah tuh di rumah,
tapi dia nggak ngajakin aku interaksi gitu loh, kayak nggak ngajakin aku ngomong. Walaupun aku duduk di samping dia, tapi dia tetap kayak diem aja gitu. Kecuali kalau aku duluan yang mulai ngajak ngomong, baru dia mau ngomong gitu. Itu sih Bu, kalau cerita aku. Baik, Yeni, sepertinya Yeni merasakan kalau ayah Yeni itu sebenarnya hadir secara fisik, tapi tidak benar-benar hadir dalam kesehariannya Yeni, begitu ya? Iya Bu. Jadi Yeni merasa seperti kok aku kayaknya nggak diperhatiin ya, terus kok kayaknya keberadaan aku nggak dinotis ya sama ayah, begitu ya Yeni ya? Iya benar banget Bu. Oke, Ibu paham dengan perasaan Yeni yang bingung untuk gimana ya caranya untuk mulai komunikasi sama ayah, dan Ibu paham dengan posisi Yeni. Jadi terima kasih Yeni sudah bercerita pengalaman Yeni, walaupun ini berat untuk diceritakan, tapi Yeni sudah berani untuk menceritakan ini di dalam kelompok kita. Terima kasih Yeni. Selanjutnya siapa yang mau bercerita lagi? Aku Bu. Anis? Baik, silahkan Anis. Ya, jadi gini Bu, dari saya kecil itu bapak saya ini kan kerjanya di PT gitu ya Bu. Jadi kalau kerja ada shift-shiftannya, kadang dari pagi itu pulangnya sore, terus sore nanti malam, terus kalau malam pulangnya pagi. Nah itu tuh kayak terus menerus kan Bu. Bahkan di hari-hari kayak lebaran gitu juga. Jadi saya merasa tuh interaksi saya sama ayah saya tuh, bapak saya tuh kayak kurang gitu Bu. Itu sih Bu. Baik Anis, seperti yang Anis ceritakan tadi, dengan jadwal kerja Bapak yang sepertinya lebih banyak waktu di tempat kerja daripada di rumah, yang membuat akhirnya komunikasinya tidak ketemu gitu ya. Jadi jarang ketemu, jarang berkomunikasi, begitu ya. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih Anis, kalau biasanya di rumah lagi ada Anis dan Bapak, kegiatan kalian berdua biasanya ngapain? Ya, jadi kalau misal bapak udah di rumah gitu, kadang ya bapak banyaknya tuh istirahat sih Bu. Mungkin kalau ngerjain sesuatu gitu paling bener-benerin kayak motornya gitu kan Bu. Jadi saya misal kalau interaksi mungkin ketika bapak minta tolong gitu kan, ya saya tolong lah ngambilin sesuatu gitu untuk bapak gitu sih Bu. Nah, interaksinya tuh kecil gitu komunikasinya. Oke, Anis, sebenarnya interaksi kecil itu adalah suatu bentuk perhatian loh. Kan perhatian itu tidak hanya dari kata-kata aja ya teman-teman ya. Tapi perhatian itu juga bisa dari tindakan. Apa yang dilakukan Anis itu udah sebagai bentuk perhatian Anis ke bapaknya Anis. Dan itu langkah yang bagus untuk memulai komunikasi, begitu ya. Terima kasih Anis sudah mau bercerita. Selanjutnya, Saya ya Bu, boleh Elvina silahkan. kalau saya itu Bu, jadi saya tuh anak tunggal yang cuman di rumah tuh bertiga doang. Tapi setahun yang lalu waktu kelas 11 itu tuh bapak tuh selingkuh Bu, mendua gitu. Dia dari situ saya tuh ngerasain sebenarnya siapa sih Bu yang nggak kecewa gitu kan, siapa sih yang nggak marah gitu, yang tadinya fine-fine aja, baik-baik aja gitu, tiba-tiba ada konflik kayak gitu, akhirnya tuh ngebuat saya berantem kan Bu sama bapak. Akhirnya dari berantem itu tuh saya ngerasa kayak ngejauhin bapak gitu loh Bu, karena saya masih ngerasa marah banget sama bapak, karena bapak tuh nggak pernah mencoba untuk menyelesaikan apa yang udah terjadi gitu Bu. Jadi menurut dia tuh kalau misalkan dia udah selesai selingkuhnya gitu, udah nggak selingkuh lagi, menurut dia tuh ya udah gitu, nggak apa-apa, nggak harus terjadi apa-apa gitu. Dia nggak pernah untuk gimana nih cara biar baikan lagi antara anak sama istri, biar bertiga tuh happy lagi gitu, nggak ada gitu Bu. Jadi rasanya tuh saya jadi rasisu gitu loh sama bapak saya sendiri gitu, saya jadi males. Bahkan kadang sebenarnya ibu saya tuh suka ngomongin niat bapak tuh baik, tapi saya nggak percaya gitu Bu dengan apa yang diucapin bapak, karena rasa marah sama nggak percaya saya tuh lebih besar daripada rasa saya untuk pengen sayang lagi sama bapak gitu. Oke, El, tadi dari ceritanya El, Ibu mendengar kalau El pernah terluka dengan perbuatan Bapak yang membuat El kehilangan kepercayaan dengan Bapak, begitu ya? Iya Bu, Dan betul. akhirnya El juga merasa marah sama Bapak karena perbuatan Bapak kok seperti itu, begitu ya? Tapi sepertinya ada rasa ingin kembali ke hubungan yang lebih baik ya El ya? Kalau untuk itu ada sih Bu, cuman saya tuh ngerasa kayaknya lama dan kayaknya butuh proses yang
benar-benar sulit gitu Bu, karena menurut saya tuh ya kalau udah dikecewain kan kita kayak susah ya balik percaya lagi, bahkan itu orang tua kita sendiri gitu Bu. Iya El, itu perasaan yang wajar banget kok, yang namanya pernah dikecewain dan kita juga memiliki rasa marah dan rasa kesal. Itu butuh waktu juga untuk sembuh balik seperti semula dan prosesnya memang cukup lama. Tapi Ibu rasa El bisa untuk melewati proses itu, dan terima kasih El sudah menceritakan hal yang berat untuk diceritakan dan diungkapkan di sini bersama kita. Tapi El sudah hebat sekali, berani dan mau untuk cerita itu. Terima kasih ya El. Selanjutnya yang terakhir Winda. Baik Bu, kalau saya sendiri itu masalahnya saya nggak punya saya tuh ngerasanya saya tuh nggak punya hubungan yang harmonis gitu, bukan harmonis sih, lebih tepatnya kelekatan emosional mungkin ya Bu dengan orang tua saya. Jadi saya itu susah gitu Bu buat cerita ke orang tua saya, bersifat terbuka gitu. Jadi kan saya pernah ya Bu ya ngeliat tuh teman-teman saya kalau cerita itu, aku cerita loh sama mamaku kemarin kita habis kesini gitu. Hah, cerita? Kok kamu cerita sih sama mamamu gitu? Terus mereka itu heran gitu loh ngeliat saya, lah emang kamu gak cerita gitu? Enggak. Ih kok aneh sih gitu. Jadi kita orang sama-sama merasa aneh gitu. Oh ternyata di keluarga lain itu bisa ya berkomunikasi dua arah dengan orang tuanya. Kok aku nggak bisa ya? Terus apa ya yang salah sama keluarga saya gitu? Kadang saya merasa kayak gitu sih Bu. Terus gimana ya cara memperbaiki ini gitu kan, karena nggak mungkin ya Bu saya terus-terusan nggak bisa menjalin komunikasi yang baik sama orang tua saya gitu. Terus Bu. Baik Winda, kalau Ibu boleh tahu, Winda lebih sering cerita ke ayah atau ke Ibu? Kalau saya tuh lebih biasanya ceritanya ke ibu ya Bu ya, karena bapak saya tuh orangnya diem, cool gitu, terus susah diajak ngobrol. Mungkin mungkin jokesnya nggak nyambung gitu ya, terus dia ngerasa mungkin karena saya cewek jadi dia ada batasan-batasan mungkin ya dari bapak saya gitu. Baik, dari apa yang Winda ceritakan, ternyata Winda masih ragu-ragu ya untuk bercerita, untuk ngobrol sama orang tua Winda, terutama ayah gitu ya. Dan juga dikarenakan mungkin sifat ayah yang pendiam dan tidak mau memulai obrolan dulu, Winda jadi bingung mau mulai ngobrolnya dari mana. Tapi Winda sudah keren loh Winda. Winda sudah berpikiran gimana ya caranya untuk berkomunikasi sama orang tua, terutama sama ayah. Karena Winda juga merasa kesepian, Winda juga iri sama teman-teman yang lainnya. Kok teman-teman yang lain bisa ya cerita sama orang tuanya, kok aku nggak bisa, gimana ya caranya? Itu udah pemikiran yang bagus banget loh Winda. Terima kasih ya Winda, Winda sudah keren sekali hari ini mau bercerita sama kita. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Baik, anak-anak, terima kasih sudah bercerita hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keberanian kalian untuk terbuka di sesi kita pagi ini. Ternyata dari cerita-cerita kalian dan pengalaman-pengalaman kalian itu ternyata mirip-mirip antara satu sama yang lainnya. Kalian sama-sama memiliki jarak dengan orang tua, sama-sama punya komunikasi yang buruk dengan orang tua, dan juga merasa ingin diperhatikan dan dimengerti dengan orang tua kalian, begitu ya? Iya, Bu. Nah, anak-anak, sepertinya untuk sesi ini kita cukupkan sampai sini saja. Tetapi untuk sesi di hari kedua, kita akan membahas lebih dalam terkait permasalahan satu di antara kalian, gitu ya. Nah, nanti di setiap harinya, di setiap pertemuannya, kita akan membahas satu persatu masalah kalian, gitu ya. Nah, untuk hari besok atau untuk pertemuan kedua, siapa yang bersedia untuk membahas permasalahannya terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, Winda bersedia untuk dibahas permasalahannya di pertemuan kedua? Bersedia Bu, tapi teman-teman yang lain mau nggak kalau bahas masalahku dulu yang pertama? Oke, untuk teman-teman yang lain ada pendapat? Boleh disampaikan teman-teman? Oke, Nisa silahkan. Aku setuju sih Bu kalau Winda duluan yang masalahnya dibahas, karena memang agak relate juga
kalau aku dengar ya dari cerita Winda kayak tentang hubungan sama orang tua yang peran ayah gitu ya. Jadi kayak aku relate gitu sih Bu. Aku setuju. Oke, terima kasih Nisa. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Saya Ibu. Ini mau berpendapat? Boleh, silahkan. Kalau saya sendiri setuju sih Bu, karena kan saya juga relate juga ya sama permasalahannya Winda tadi, dan saya ngerti lah perasaannya Winda, karena saya juga ngerasa sama gitu loh Bu, permasalahan saya tentang ayah juga. Itu sih Bu. Baik, tadi Nisa dan Yeni sudah berpendapat bahwa permasalahannya Winda itu relate di antara kalian berdua, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah setuju di pertemuan kedua kita akan membahas masalahnya Winda? Setuju Bu. Oke, kalau teman-teman semuanya sudah setuju, gimana kalau kita tentuin kapan untuk pertemuan kedua itu? Kira-kira teman-teman bersedianya di hari apa? Rabu, Bu. Oke, Winda mengajukan hari Rabu, teman-teman yang lain? Gimana kalau Jumat, Bu? Karena kan Jumat besok ini kita cuma bersih gitu, jadi kegiatannya lebih santai. Oke, terima kasih El dan juga Winda. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat yang berbeda? Kalau saya pengennya hari Kamis Bu, Kamis? soalnya Kamis saya jamnya banyak yang kosong karena ibunya pada keluar kota. Oh begitu Karina. Baik, terima kasih. Mungkin yang lainnya ada pendapat hari lain? Saya Bu. Kalau saya sih prepare lebih hari Jumat ya Bu, karena kan banyak kata Alvina ya kalau kita mau bersih-bersih, jadi kayak banyak waktu yang banyak gitu. Oke, terima kasih Nisa. Untuk Yeni dan juga Anis. Kalau saya sih Bu, saya setuju sama Nisa dan El hari Jumat Bu, karena kan banyak kosong. Oke, terima kasih Anis. Untuk Yeni terakhir. Kalau saya setuju Jumat sih Bu, karena saya juga Jumat itu jamnya nggak ada mapel gitu. Oke, nah untuk Winda dan juga Karina apakah bersedia untuk di hari Jumat? Bersedia Bu. Oke, bersedia ya karena hari Jumat waktu kita luang, jadi kita bisa lebih lama bercerita, begitu ya? Iya Bu. Oke, kayaknya waktu kita sudah mepet untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan kedua di hari Jumat. Sehabis bersih-bersih ya anak-anak ya? Iya Bu. Nanti Ibu informasikan lagi di grup untuk kita bertemu di ruang BK ini lagi, begitu ya? Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keberanian kalian untuk bercerita dan mau terbuka di hari ini. Kita bertemu di hari Jumat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di ruangan BK ini di hari Jumat dan sesuai dengan hari yang sudah kita janjikan sebelumnya. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak sudah bersedia menepati janji dan komitmen kita untuk bertemu di ruangan BK untuk melanjutkan pertemuan kedua kita yang di pertemuan ini kita akan mendengarkan lebih dalam lagi permasalahan yang Winda alami. Begitu ya anak-anak ya? Iya Ibu. Oke, masih sama di pertemuan pertama. Di pertemuan ini kita juga harus menjaga komitmen. Kita harus membuat ruangan ini nyaman dan menjaga kerahasiaan satu sama lain. Begitu ya? Iya Bu. Oke, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, hari ini kita akan mendengarkan permasalahan atau ceritanya Winda. Untuk Winda, apakah sudah bersedia untuk bercerita? Baik Ibu dan teman-teman, aku menyampaikan masalah dulu. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang udah bersedia untuk memperbolehkan aku untuk menceritakan masalahku dulu sebelum teman-teman semua. Kan di pertemuan sebelumnya aku udah sempat cerita ya Bu, kalau aku punya masalah kelekatan emosional aku sama orang tua. Sebenarnya itu tuh udah berjalan cukup lama Bu, dari aku kecil, mungkin dari SD ya Bu ya. Kalau nggak salah dari SD tuh, saya tuh pernah ikut lomba Bu,
juara. Nah sampai rumah itu kan bawa piala nih, ya senang gitu juara kan. Tapi kok sampai rumah kok biasa-biasa aja gitu ya responnya, kayak nggak yang wah selamat ya kamu menang atau gimana gitu, biasa aja kedua orang tua saya. Ya udahlah, saya juga mungkin masih kecil belum ngerti ya Bu, oh mungkin emang kayak gini ya gitu. Tapi makin saya makin besar, saya itu sadar setelah saya ngelihat di suatu hari itu saya main ke rumah teman saya. Nah, dia itu lagi cerita tuh sama ayah ibunya tentang sesuatu lah yang terjadi di sekolah waktu itu pas SMP itu. Kan SMP saya. Nah, saya bingung kan pas dia masuk kamar itu saya tanyain, loh kamu cerita tentang si itu ke mamamu gitu? Iya, emang kenapa? Nggak boleh ya? Emang kamu nggak cerita ke mamamu? Kata dia. Enggak, emang kayak gitu harus diceritain ya, kata saya itu. Saya bingung. Hah? Terus dia juga bingung gitu kan Bu. Oh ternyata komunikasi keluarga lain itu kayak gini ya. Apa komunikasi dua arah gitu. Nggak cuma satu aja yang ngomong terus satunya diem gitu. Dari situ saya sadar kalau ternyata hubungan saya sama orang tua saya, terutama komunikasi kami itu gak baik gitu Bu, gak sama keluarga-keluarga yang lain deh. Dan kami juga tuh kesulitan dalam mengekspresikan emosi kami, baik itu senang, sedih, marah, ataupun apapun. Baik Winda, terima kasih sudah bercerita, dan dari cerita Winda Ibu bisa paham kalau ternyata dari kecil Winda sudah melihat bahwa oh ternyata hubungan antara orang tua dan anak ini cukup seperti ini loh. Tapi waktu Winda beranjak remaja, Winda melihat hubungan antara orang tua dan temannya Winda ini kok berbeda dengan hubungan Winda dan orang tua. Iya. Jadi Winda di sini merasa kebingungan ya, kok komunikasi aku sama orang tua nggak kayak teman aku ya. Dan kalau ibu tidak salah ingat, Winda di pertemuan yang lalu Winda cerita kalau Winda itu lebih sering cerita sama ibu dibandingkan ayah. Kalau ibu boleh tahu, itu dikarenakan Winda takut sama ayah atau ada hal yang lain nih Winda? Kalau dibilang takut, saya bukan takut ya Bu ya sama bapak saya itu. Saya lebih kesegan karena bapak saya itu orangnya itu cuek, cool, diem gitu dia. Tidak bisa mengekspresikan dirinya gitu. Dan saya tuh nggak sukanya sama bapak saya itu cara komunikasi dia Bu, apalagi cara dia menegur saya saat saya itu salah. Dia tuh bukannya menegur secara langsung, tapi malah kayak nyindir-nyindir gitu loh Bu. Kalau saya lewat misalnya gara-gara apa ya? Misalnya saya lupa nyabut kunci motor gitu. Siapa tuh yang nggak nemuin kunci motor gitu kan, tinggal ngomong aja ya, ini kunci motornya disimpan dong, nanti kalau motor hilang gimana gitu kan, lebih enak didengar ya Bu. Jujur saya nggak bakal marah sih kalau ditegur kayak gitu, karena kan saya juga tahu kalau saya itu salah. Tapi bapak saya itu lebih memilih cara dengan menyindir. Nah itu buat saya kayak kurang nyaman dan nggak cocok gitu dengan cara bapak saya dalam menegur saya. Mungkin beliau takutnya kalau ditegur secara langsung saya malah marah atau gimana gitu ya. Tapi kan saya nggak marah gitu. Dan bapak saya juga nggak pernah nyoba untuk menegur saya. Oke Winda, ternyata ada alasan lain kenapa Winda komunikasi dengan orang tua, terutama dengan ayah, tidak sehangat dengan teman-teman yang lain. Bukan karena Winda takut dengan ayah, tetapi dikarenakan mungkin sifat antara Winda dan ayahnya Winda yang tidak ketemu ya teman-teman ya. Jadi ayahnya yang mungkin tidak peka dengan apa yang dibutuhkan Winda, dan Winda yang merasa ragu-ragu untuk memulai komunikasi duluan karena sudah merasa kehilangan kepercayaan ya untuk mendapatkan respon yang baik. Jadi Winda memilih untuk diam gitu ya. Ibu paham dengan perasaan sedihnya Winda. Di satu sisi Winda ingin lebih dekat dengan orang tua, terutama dengan ayah, tapi di sisi lain kok sepertinya susah ya untuk memulai komunikasi atau obrolan duluan dengan orang tuanya Winda. Begitu ya Winda? Iya Ibu, betul sekali seperti itu. Bu, saya boleh menanggapi nggak Bu? Boleh Karina, silahkan. Winda, kamu wajar banget sih kalau misalkan kamu merasakan hal itu. Kadang ya aku juga tuh ngerasain hal yang sama. Terlebih lagi kalau misalkan orang tua lagi berantem. Kadang tuh aku pengen kayak menengahi gitu Bu. Cuman ya
gimana ya, kadang kalau mau menengah itu takut salah ngomong, malah kadang ya buat capek sendiri aja karena kayak kita tuh nggak didengerin gitu loh Bu. Baik, terima kasih Karina sudah menanggapi. Ibu paham dengan perasaannya Karina dan ternyata apa yang dirasakan Karina dan Winda itu sama. Kalian sama-sama ingin dekat dengan orang tua tapi kondisi dan waktu itu tidak mendukung, begitu ya? Oke. Izin menanggapi Bu. Oke, Yani. Aku juga gitu sih Bu. Jadi aku tuh sering ngerasa ayah itu tuh ada di rumah, tapi kayak nggak benar-benar ada di rumah gitu. Jadi aku ngerti sih perasaan Winda kayak gimana. Ya Bu, saya juga kayak relate lagi ya Bu, balik lagi relate sama Yeni, sama pendapat Karin juga, sama ceritanya Winda gitu. Memang benar relate sih Bu. Oke, jadi ternyata teman-teman di sini punya pengalaman yang sama. Kalian merasa ada tapi tidak hadir, begitu ya anak-anak ya. Dan perasaan kalian itu sedih, tapi kalian juga bingung bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mencari jalan atau solusi dari permasalahan yang kalian alami. Dan itu perasaan yang valid untuk kalian. Ibu memahami kebingungan kalian. Iya Bu. Ya Bu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke teman-teman semua yang udah kayak memvalidasi ya perasaanku itu berarti banget. Jadi aku ngerasa nggak sendirian di sini. Aku makin merasa yakin buat ikut kegiatan ini karena sebagian dari emosi aku itu tervalidasi sama teman-teman semua. Merasa sendiri karena di sini ternyata teman-teman juga merasakan apa yang aku rasakan. Kalau dari aku sendiri ya Bu ya, sebenarnya tujuannya aku ikut kegiatan ini tuh buat gimana ya caranya bikin mereka itu khususnya orang tua itu bisa loh kami tuh membangun hubungan yang lebih baik lagi, kelekatan emosional yang lebih bagus lagi seperti keluarga-keluarga lain. Karena mungkin kalau dari luar keluarga saya kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata dalamnya enggak gitu loh. Kami ini ada loh masalahnya gitu. Jangan dianggap kita itu baik, ternyata sebenarnya itu nggak baik gitu. Oke, kalau kamu ingat Win, waktu kamu ingin dekat dengan orang tua khususnya ayah, tapi kok sebenarnya nggak bisa deh situasi atau kondisinya nggak mendukung, biasanya yang kamu pikirkan saat itu apa Win? Mungkin karena saya mungkin udah kebawa males gitu ya Bu ya ngomong sama bapak saya. Jadi ya udah deh nggak usah ngomong, ngapain juga, nggak bakal responnya tuh saya tahu respon bapak saya itu nggak bakal sesuai ekspektasi saya gitu. Daripada saya makin males dan sakit hati sama bapak saya, mending ya udah deh nggak usah cerita gitu, saya diam aja. Jadi pikiran itu ya yang menyebabkan kamu menahan diri terus-menerus untuk tidak memulai berkomunikasi dengan orang tua terutama ayah. Iya Bu. Oke, kalau boleh kamu ubah sedikit pikiran itu, Winda, kira-kira ada nggak ya kalimat baru yang bisa bantu kamu lebih berani untuk mulai duluan? Iya Bu ya, mungkin saat ini belum ada sih Bu. Mungkin emosi saya masih negatif ya Bu ya sama bapak saya, karena terlalu banyak kenangan yang membuat saya itu gak berpikir positif deh kalau untuk harus membangun komunikasi dengan orang tua khususnya bapak saya. Oke, tapi kalau dari pikiran kamu sendiri, kira-kira kamu saat ini sudah ada berpikir untuk ya udah deh aku duluan aja cerita, didengar nggak didengar yang penting aku cerita deh, udah ada belum Winda? Mungkin udah ya Bu ya, karena kan saya dengan ikut kegiatan ini kan tadi di pertemuan sebelumnya kan saya akan bilang untuk memperbaiki mungkin bisa dimulai dengan bapak saya. Oke, itu pikiran yang luar biasa Winda. Kamu udah berani untuk mengubah cara pemikiran dan cara pandangmu sendiri, dan seringkali ya untuk perubahan hubungan yang tadinya negatif untuk menjadi positif itu pasti dimulai dari langkah yang
kecil dulu. Gitu juga untuk teman-teman yang lainnya, kita mulai dari langkah kecil dulu, mulai dari mengubah pola pikir kita supaya kita berani untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Oke, anak-anak sepakat ya kalau untuk mengubah hal-hal yang negatif itu perlu dimulai dari langkah yang kecil dulu, sederhana, tapi pelan-pelan itu akan mengubah situasi dan kondisi kita yang tadinya negatif menjadi lebih positif. Gitu. Nah, sekarang Ibu mau ajak anak-anak semua, kita akan menulis surat. Kalian boleh menuangkan pikiran kalian, emosi-emosi kalian, perasaan kalian, entah itu perasaan senang, sedih, kecewa, marah. Silahkan kalian tulis secara bebas di kertas yang nanti akan Ibu bagikan ke kalian. Begitu ya? Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, sebentar Ibu berikan kertasnya dulu. Boleh tolong Nisa? Baik anak-anak, silahkan ditulis apapun yang kalian rasakan yang selama ini dipendam untuk orang tua kalian, terutama untuk ayah. Silahkan dituangkan melalui tulisan yang kalian tulis di kertas ini. Bebas ya, boleh kalian ceritakan pengalaman, boleh ceritakan perasaan negatif kalian, emosi-emosi sedih. Oke, anak-anak sudah semua dituliskan? Sudah, Ibu. Oke, nah sekarang coba kalian lihat tulisan kalian. Kalian baca bahwa itu adalah perasaan emosi yang selama ini kalian pendam. Yang sekarang kalian sudah berani untuk menuliskan emosi-emosi itu lewat tulisan tangan kalian. Nah, sekarang kalau kalian sudah siap untuk melepaskan emosi itu, kalian boleh meremas kertas, boleh merobek kertasnya. Tetapi kalau kalian belum siap, tidak apa-apa, kertasnya dilipat dan disimpan. Tapi itu adalah bentuk keberanian kalian untuk perlahan-lahan melupakan emosi negatif itu. Silahkan. Yang sudah siap boleh diremas kertasnya atau boleh dirobek perlahan. Itu tandanya kalian sudah siap untuk melepaskan emosi negatif itu. Tapi kalau belum siap tidak apa-apa, dilipat. Baik, nah setelah kalian memilih untuk melupakan atau mengurangi, bagaimana perasaannya anak-anak? Rasanya plong banget sih, Bu. Oke, Kalau aku, Bu, rasanya tuh kayak sedikit lega, tapi masih ada banyak rasa marahnya sih. oke Elvina, Yeni, kalau dari Karina? Kalau saya lebih lega sih Bu, dan plong juga, cuman masih ada sisa-sisa. Oke, itu perasaannya wajar sekali anak-anak. Ibu mengapresiasi keberanian kalian dan ini tanda dan langkah kecil bahwa kalian sudah mau berdamai dengan diri kalian sendiri. Hebat sekali kalian hari ini. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu mau coba kalian pikirkan kalimat yang bisa membantu kalian untuk tetap kuat, di mana kalimat ini itu kalimat yang positif untuk mengubah pemikiran kalian yang tadinya negatif menjadi lebih positif dan yang bisa membantu kalian untuk tetap kuat menghadapi proses pendamaian ini. Bisa dimulai dari siapa saja? Saya aja Bu. Oke, dari Karina, nanti mau dilanjutkan ke Yeni dan seterusnya? Iya, Bu. Oke, boleh dari Karina duluan. Aku mau bilang sama diri aku sendiri bahwasannya aku nggak apa-apa banget kalau misalkan aku nggak bisa ngontrol orang tua aku, tapi insya Allah aku bisa untuk jaga diri aku dan buat diri aku lebih terkontrol lagi.
Oke, terima kasih Karina. Itu pemikiran dan motivasi yang bagus sekali. Dan itu menunjukkan kalau Karina sudah mau berubah perlahan-lahan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya Yeni. Mau ngomong ke diri aku sendiri, walaupun ayah nggak banyak bicara, tapi aku tetap berharga. Oke, itu pemikiran yang luar biasa. Bagus Yeni. Kamu sudah mulai bisa berpikir positif kalau kamu itu berharga loh dan kamu pantas mendapatkan perhatian dari orang tua. Terima kasih Yeni. Selanjutnya, Kalau aku pengen ngomong untuk diri aku tuh ternyata nggak harus aku nunjukin rasa marah kalau aku lagi kecewa gitu. Jadi sebenarnya aku juga bisa bilang sama orang tua aku kalau aku tuh nggak suka sama apa yang mereka lakukan untuk aku. oke Elvina, itu pemikiran yang bagus untuk berubah tindakan kamu yang mungkin tadi negatif dan sekarang kamu ingin merubah tindakan kamu menjadi lebih positif untuk mengekspresikan kalau kamu itu marah tapi dengan cara yang lebih positif, begitu ya? Iya Bu. Terima kasih Elvina. Selanjutnya, Kalau aku mau bilang ke diri aku sendiri buat nggak apa-apa untuk mulai komunikasi duluan karena aku tahu itu bisa membuat komunikasi aku dan orang tua jadi lebih baik lagi. oke Winda, bagus sekali. Berarti Winda sudah merencanakan langkah kecil yang dampaknya insya Allah luar biasa ya untuk hubungan keluarganya Winda. Terima kasih Winda. Selanjutnya, Kalau aku mau ngomong ke diri aku sendiri untuk belajar ngurangin gengsi dan mulai untuk ngobrol duluan gitu sama ayahku, Bu. oke, ternyata Anis sudah memikirkan hal yang sangat bagus dan luar biasa ya teman-teman ya. Anis sudah mau mengurangi gengsi untuk memperbaiki hubungannya dan komunikasinya dengan orang tua, terutama dengan ayah. Terima kasih ya Anis. Oke, yang terakhir, Nisa. Aku sih Bu, walaupun keadaan ditinggal ayah gitu ya Bu, tetap sedih. Terus perannya tergantikan sama sosok yang lain, orang lain gitu ya Bu. Tapi aku sekarang udah kayak mungkin udah plong dan bisa menerima ya Bu. Jadi aku walaupun sedih, tapi aku harus tetap kuat gitu sih Bu. Oke, Nisa, itu penguatan yang sangat bagus untuk menguatkan diri Nisa sendiri bahwa hidup itu terus berjalan dan Nisa tidak boleh berlarut-larut di keadaan yang negatif dan keadaan sedih-sedih itu terus ya Nisa ya. Oke, terima kasih Nisa. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Ibu mau tahu perasaan kalian setelah kita berdiskusi tadi bagaimana? Saya lebih tenang sih Bu. Oke, Karina, ada lagi? Kalau saya lebih apa ya Bu, ngerasa didengerin, hangat juga sama teman-teman di sini, suportif gitu sih Bu. Oke, terima kasih Nisa. Yang lain? Saya Bu, kalau saya merasa nih bertemu sama teman-teman di sini, ikut kegiatan ini tuh perasaan saya tuh jadi lebih dipahami gitu. Karena kan saya di rumah anak tunggal sendirian, terus kayak emosional tuh kayak nggak suportif gitu kan Bu. Kalau dengerin teman-teman curhat tuh ternyata saya nggak sendiri, ternyata teman-teman di sini ada Hoirunisa, ada Karina, Yeni, Winda, sama Anis nih kayak ternyata mereka juga ada sesuatu sama ayahnya gitu. Oke, terima kasih ya El. Ya, ada lagi? Saya Ibu, Oke. kalau saya sendiri tuh jadi lebih lega sih Bu. Jadi cerita yang akhirnya berani saya ungkapin gitu hari ini. Juga bonusnya jadi kenal sama teman-teman yang beda kelas. Oke, terima kasih Yeni. Oke, antara Winda dan Anis? Kalau saya merasa lebih ringan sih Bu, karena kan beban yang berada di pundak saya itu sedikit sudah kondisi terus teman-teman juga responnya positif dan sangat membantu. Oke, terima kasih Winda. Kalau saya sih benar ya katanya Winda, Bu. Karena berkat teman-teman di sini saya jadi lebih berani gitu Bu untuk. Oke, terima kasih Anis. Baik, anak-anak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa menjalankan kegiatan kita dengan lancar dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang kita sharing-sharing hari ini itu bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan apa tadi pemikiran kalian, pemikiran positif yang akan mengubah perilaku kalian
dan itu adalah langkah kecil yang akan kalian mulai untuk menuju perbaikan komunikasi dan hubungan kalian dengan orang tua. Ibu sangat mengapresiasi dengan keberanian, dengan antusias, dan rasa keinginan kalian untuk berubah ke hal yang lebih positif lagi. Kalian sudah hebat dan sudah keren sekali hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan yang lain. Begitu ya? Oke, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama anak-anak.